Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Mu'in, di mana kita masih membahas tentang bab sholat, terutama terkait dengan qadha. Saya ulangi lagi dan mohon diperhatikan dari kitab yang Anda miliki. Fa'idha fata, apabila lewat artinya tidak sempat melakukan sholat, ya, hilang waktunya sholat, bila udhrin, dengan tanpa alasan, fayajibu, maka wajib apa takdimuhu, mendahulukan untuk mengqadha sholat alaiha, daripada sholat yang hadir atau sholat ada. Umpamanya sampean, ya contoh, umpamanya sampean ya punya hutang qadha sholat isya. Nah, pada saat meninggalkan sholat isya itu, ya kan, sampean itu tidak punya alasan apa-apa, bukan karena sakit, bukan karena sesuatu apapun yang alasan yang dibenarkan oleh syarak. Ketika sampean hendak mengqadha sholat, maka qadha sholat itu wajib untuk didahulukan. Sebelum sampean sholat isya ada itu, lebih dahulu mengqadha'i sholat isya yang sampean tinggalkan. Ketika apa wajib itu? Ketika sampean itu pada waktu sholat itu, ya, meninggalkan sholat isya sebelumnya itu karena sampean tidak punya alasan. Ya, karena tidak punya alasan, ya, bukan karena sakit, bukan karena tertidur, memang disengaja oleh sampean, ya, waktu itu ditunda-tunda sholat isyanya. Maka kalau itu alasannya, maka ketika sampean mengqadha isya dan sampean qadha itu pada saat waktu isya, maka jangan mendahulukan sholat isyanya dulu, tapi dahulukan sholat qadhanya dulu. Itu bila ketika sampean meninggalkan sholat isya yang kemarin itu tanpa ada alasan. Amma idza khofa, maka adapun apabila sampean khawatir, idza khofa, apabila khawatir seseorang yang mau qadha itu khawatir fautal hadirati, akan terlewatnya atau hilangnya sholat yang hadir atau sholat ada itu, di ayyaqa, dengan bisa melaksanakan, satu misal dua sebagiannya saja, sebagian daripada waktu ada atau waktu hadir. Wa ingkolan, dan sekalipun sedikit, ya, sekalipun itu sedikit, khorijal waktu, yaitu terlaksana di luar waktunya, bayal zamuhu, maka wajib bagi seseorang, ya, seseorang yang mau mengqadha itu tadi, maka wajib al-bud'u, mendahulukan dia dengan sholat adanya dulu. Ya, kalau memang umpamanya sampean sholat isya tadi, ya ternyata sholat isyanya itu sudah mau habis, atau andaikan sampean sholat mendahulukan qadha itu, nanti sampean keduman itu, yaitu hanya bisa melaksanakan separuhnya sholat hadir saja, atau bahkan sedikit umpamanya akan kehilangan satu rakaat, satu misal, maka wajib ketika dalam kondisi seperti itu, maka sampean wajib untuk mendahulukan sholat isyanya dulu. Jadi sholat adanya lebih didahulukan ketika sampean khawatir nanti akan hilang waktu ada atau waktu
waktu yang memiliki, ya, jadi waktu yang dimiliki oleh sholat itu, ya itu seperti itu, ya. Wajibu dan wajib, apa takdimu ma, mendahulukan, yaitu ma sesuatu, ma di sini mungkin sholat, wajib mendahulukan sesuatu fata yang tertinggal. Jadi wajib mendahulukan sholat yang tertinggal biwiri udrin, yang tanpa adanya alasan. Alama dibandingkan atas sholat fata yang tertinggal biudrin dengan udur. Umpamanya sampean ya meninggalkan sholat itu, ya meninggalkan sholat apa isya satu misalnya, terus kemudian pada saat meninggalkan sholat isya itu sampean tanpa ada alasan, maka itu lebih didahulukan untuk dikodok daripada sampean harus mendahulukan kodok yang punya alasan. Yang satunya karena satu misal sampean tertidur, ya, dengan sampean alasannya yaitu tidak tertidur, atau sampean memang sengaja tidak sholat, maka wajib mendahulukan mengkodoi sholat yang, ya, mendahulukan sholat kodok yang tidak punya alasan pada saat meninggalkan sholat itu, dibandingkan sampai mendahulukan sholat kodok yang punya alasan karena sakit atau karena tertidur. Wa infakidah, sekalipun tidak apa tartibu urut, tidak apa-apa itu sekalipun tidak urut. Umpamanya begini, sampean punya hutang sholat maghrib dan sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya, punya utang, sampean tidak sholat. Nah, pertama sampean tidak sholat maghrib itu sampean tidak punya alasan. Kenapa tidak sholat maghrib itu? Tidak punya alasan artinya bukan karena tertidur, bukan karena lupa, memang sampean sengaja diudur-udur, akhirnya waktu sholat maghrib itu hilang. Nah itu artinya disengaja itu, ya, maka kemudian sampean wajib mengkodok sholat maghrib. Sementara sholat isya sampean lupa, tidak sholat isya itu karena lupa. Nah, dua sholat yang wajib dikodok ini, dua sholat yang wajib dikodok, sholat maghrib wajib dikodok, sholat isya juga wajib dikodok. Cuma alasan, ya, atau argumentasinya, yang satu mengkodoknya itu, sholat maghribnya itu memang betul-betul lupa, jadi tidak sholat maghrib itu karena lupa. Sementara yang sholat isya itu sampean sengaja, memang sampean sengaja tidak sholat, maka pada saat sampean harus nyaur untuk memenuhi apa namanya hutangnya sampean berupa sholat kodok itu, wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan karena tidak punya alasan tadi, ditinggalkan karena sengaja itu lebih didahulukan. Sekalipun itu bahwa dianjurkan, sesungguhnya dianjurkan untuk disunahkan untuk mengurut sholatnya, mengurutkan sholatnya. Nah ketika seperti itu nggak berlaku, tidak apa-apa tidak mengurutkan, mengkodok sholat maghrib dulu umpamanya, ya, tidak urut tapi mendahulukan sholat isya dulu, itu nggak apa-apa, ya, ketika bahwa alasan sholat isya sampean yang sampean tinggalkan itu karena tidak ada udzur atau tidak punya alasan. Li'annahu, karena sesungguhnya apa namanya tartib urut itu sunatun sunat, wal bidaru, sementara mensegerakan, ya, mensegerakan sholat kodok itu, mensegerakan sholat kodok yang tidak punya alasan, maksudnya pada saat sampean meninggalkan sholat itu tidak ada alasannya, itu wajibun wajib. Wayundabu, dan disunahkan apa takhiru rawatibi, mengakhirkan sholat rawatib, ya, mengakhirkan sholat rawatib, anil fawaiti, ya, anil fawaiti,
disunahkan menunda sholat rawatib anil fawaiti demi melaksanakan sholat qodok yang tertinggal bi udrin karena udur ya. Jadi disunahkan umpamanya kok sampean sholat isya, nah tapi sampean punya hutang apa namanya punya hutang sholat isya mau dikodok, maka dahulukan kodoknya dulu, rawatibnya diakhirkan. Jadi disunatkan untuk mengakhirkan rawatib daripada apa, yaitu sholat yang mau dikodok, tapi dengan alasan kodoknya itu karena sholat yang ditinggalkan karena kodok itu karena punya alasan sakit. Wajibu dan wajib, nah ini berbeda lagi. Wajibu dan wajib apa, takhiruha, mengakhirkan sholat apa, rawatib anil fawaiti daripada sholat yang ditinggalkan atau sholat kodok bighairi udrin dengan tanpa alasan. Jadi kalau yang punya alasan itu mendahulukan sholat kodoknya itu karena memang pada saat meninggalkan sholat itu karena lupa, maka hukumnya sunnah untuk mendahulukan kodok daripada rawatib. Sementara kalau kodoknya itu karena memang sampean sholatnya itu ditinggalkan disengaja, maka hukumnya wajib, hukumnya menjadi wajib. Wajib apa? Wajib untuk mendahulukan kodok dan mengakhirkan daripada sholat rawatib. Nah itu alasannya apa? Karena sampean mengkodok sholat itu, karena sholat yang sampean tinggalkan kemarin itu karena tidak ada alasannya. Tanbih, satu pengingat ya, peringatan. Man adapun barang siapa mata yang mati atau meninggal, walaihi dan itu tetap atau wajib bagi man sholatu fardin, adapun sholat fardin. Summa lam nukdo, maka tidak harus dikodok. Walam tufda, dan tidak harus dikeluarkan fidyah anhu dari man. Artinya barang siapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai kewajiban sholat fardu, maka tidak harus dikodok dan tidak harus dibayar fidyah. Ya, satu misal ada orang sudah masuk zuhur, saat zuhur itu dia meninggal dunia. Ya tentu semestinya kan dia sholat, tetapi karena mati, maka katanya di sini maka tidak perlu dikodoi dan juga tidak perlu dibayari fidyah. Itu satu pendapat, itu ada menyatakan begitu. Wafi qaulin, tetapi di dalam wafi qaulin dan di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, annaha, bahwasanya sholat yang ditinggalkan karena mati tadi itu, karena meninggal itu tuf'alu, harus dilaksanakan anhu, atas nama man. Ya ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, ya mungkin diantaranya itu ya di dalam Fathul Mu'in, bahwa orang yang mati di mana dia punya kewajiban waktu itu sholat, maka tidak perlu dikodok dan tidak perlu dibayar fidyah. Tapi di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, di dalam salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, annaha, bahwanya sholat yang ditinggalkan oleh orang mati itu tuf'alu, harus dilaksanakan anhu, darinya, atas namanya. Auso biya amlah, auso baik berwasiat siapa man mata, orang yang mati, biya tentang sholat tadi, amla atau tidak berwasiat. Apakah si mayit itu tadi yang meninggal itu, apakah dia berwasiat atau tidak? Maka tetap kata Imam Syafi'i dia wajib
ya untuk melaksanakan sholat yang ditinggalkan. Tentu yang mensolati mengkodok itu adalah keluarga besarnya, yang mana sholat itu nanti diatasnamakan kepada orang yang meninggal tadi. Hakahu al-abadiyu anis syafi'i. Jadi hakahu telah meriwayatkan, ya, hu akan pendapat ini, kaul siapa, al-abadiyu, yaitu seorang ulama yang namanya Imam al-Abadi anis syafi'i, dari Imam Syafi'i, li khobarin, berdasarkan atas hadis fi di dalam khobar, wa fa'ala, dan melaksanakan bi dengan kaul ini siapa, as-Subuki, yaitu Imam Subuki, an ba'di aqoribi, yaitu melaksanakan terhadap sebagian daripada kerabat-kerabatnya yang ketika itu meninggal dalam keadaan dia, ya, punya kewajiban sholat fardu. Wa yu'maru, dan diperintah, ya, wa yu'maru, dan diperintah siapa, musibah, yaitu anak laki-laki, musibah anak-anak, ya, anak-anak, zakarun, baik laki-laki, au unsa, atau perempuan, mumayyizun, yang sudah mumayyiz, diperintahkan bagi anak laki-laki maupun perempuan, mumayyizun, siapa mumayyizun, yang sudah mumayyiz, bi'ansoro, dengan menjadikan, hanya bi'ansoro, di mana sudah siapa mumayyiz itu yakulu, bisa makan, wa yasrobu, dan bisa minum, wa yastanji, dan bisa beristinja atau cawi wahda, sendiri, ya, sendiri. Jadi anak-anak baik laki maupun perempuan yang sudah mumayyiz itu ditandai dengan dimana dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa cawi sendiri. Itu diperintahkan, maksudnya adalah ayyajibu, wajib, ala kulin, atas tiap-tiap, min abawaihi, dari kedua orang tuanya. Jadi wajib atas tiap kedua orang tuanya, wa in ala, sekalipun ke atas kakek, ya, terus ke atas, wajib untuk memerintahkan itu tiap-tiap dari orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, ya kakeknya. Sumal wasi, kemudian orang yang diwasiati, itu wajib bagi dua orang tua, bapak, ibu, kalau nggak ada ya kakek. Kemudian siapa yang wajib lagi? Orang yang diwasiati. Wala malikir rofiki, dan juga wajib atas pemilik budak, ayyak murahu, yaitu menyuruh atau memerintah, ya, ayyak murahu, yaitu memerintah, kepada si rokib, ya, untuk memerintahkan kepada si rokib. Ayyak murahu, memerintah siapa, kul hu ing mumayyiz, gitu aja, mumayyiz, biya, dengan melakukan sholat, ay sholati, maksudnya sholat walau kodoan sekalipun kodok. Ya, ini kewajiban luar biasa, ini beratnya juga sungguhnya. Kepada anak-anak kita harus diperhatikan betul ini, bahwa anak yang sudah mumayyiz, baik laki maupun perempuan, itu harus diperintahkan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Memerintahkannya itu wajib hukumnya. Perintah itu wajib pada setiap orang tua, kakek, orang yang menerima wasiat, dan kepada orang yang memiliki budak, ayyak murahu, untuk memerintahnya,
Memerintahkannya apa? Yaitu untuk melaksanakan sholat, walau qadhan sekalipun dikodok. Itu umpamanya nggak sholat maghrib, isya, anaknya ya tetap itu diperintahkan sholat, walaupun dengan cara kodok. Dan tidak kalah penting bahwa tidak sekedar sholat, tapi wabijami'i syurutiha, dan seluruh syarat-syaratnya sholat. Ya, juga seluruh syarat-syarat sholat, mulai dari wudhunya, ya, atas kecilnya itu juga harus suci dulu, pakaiannya juga harus suci, begitu, tidak hanya sekedar wudhu sementara bajunya kotor atau najis, tempatnya juga najis. Jadi syarat itu juga harus terpenuhi, ya. Lisabain, ya. Lisabain dikarenakan anak itu sudah lisabain karena umur 7 tahun. Nah, ini karena tuh umurnya 7 tahun, jadi memerintahkannya, ya, ayyamurahu, memerintahkan siapa tadi, kulun itu, ya, kulun kepada anak tadi biar dengan sholat itu lisabain karena sudah berusia 7 tahun, au ba'da sab'ina minasinin, atau dalam pengertian lisabain di sini ai maksudnya adalah ba'da sab'in, lebih 7 tahun minasinina, lebih 7 minasinina, dari tahun-tahun, artinya sudah lebih umur dari 7 tahun. Au inda tamamiyah, atau yaitu pada waktu itu berumur tepat, ya, sempurna 7 tahun. Itu alasannya, itu sudah mulai punya kewajiban karena itu, karena umur itu. Wa in mayyaza, ya, wa in mayyaza sekalipun apa, mumayyiz, qoblah, sebelum, yaitu umur 7 tahun. Wa in mayyaza, lan sekalipun anak itu sudah mumayyiz qoblah, sebelum umur 7 tahun. Jadi tidak harus nunggu waktu umur 7 tahun, tapi anaknya kalau sudah dikira belum umur 7 tahun kok sudah mumayyiz, ya harus diperlakukan yang sama, ya, harus mulai diperintah tentang apa, kewajiban sholat itu tadi. Begitu wayan bagi ma'asi watil amri at-tahdidu, wayan bagi, dan semestinya atau seyogyanya ma'asi watil amri, beserta ucapan menyuruh, apa at-tahdidu, ada semacam tahdid atau ditakut-takuti atau semacam ancaman. Jadi begitu kepada anak, jangan hanya sekedar perintah sholat tanpa harus diancam. Jadi kalau bisa, bahwa perintah kepada anak itu juga disertai ada semacam penegasan lah, atau semacam ancaman. Maka itu wayudrobu, dan tidaklah dipukul, dzorban dengan pukulan, wairo mubarrihin, yang tidak apa namanya menyakitkan, atau pukulan yang tidak sampai melukai. Wayudrobu, dan pukullah, dan dipukul, dzorban dengan pukulan, wairo mubarrihin, yang tidak melukai, ujuban, ya, sebagai bentuk kewajiban, miman, daripada orang-orang, dzukira, yang telah disebutkan tadi, ya, miman, daripada orang-orang, dzukira, yang disebutkan tadi. Artinya siapa? Yaitu anak-anak tadi. Wayadribu, dan wayudrabu, dan dipukul, dzorban dengan pukulan, ghairu mubarrihin, yang tidak melukai, wujuban, sebagai satu kewajiban, miman, daripada orang, dzukira, yang telah disebutkan tadi, alaiha, atasnya, atas
meninggalkan sholat. Nah, ini sudah jelas ini. Ai ala tarkiyah, maksudnya ala tarkiyah karena meninggalkan sholat. Walau kodoan sekalipun yang ditinggalkan itu adalah sholat kodok. Jadi orang tua itu di dalam masalah memerintahkan anak sholat, ya itu satu kewajiban. Ketika anak itu kok bandel tidak mau melaksanakan sholat, maka hukum telah menegaskan disuruh mukul, tapi cara mukulnya tidak sampai melukai. Yang menjadi kewajiban, ya wujuban mimman dzukira, itu menjadi kewajiban daripada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa? Bapak, ya, terus kakek, terus orang yang diberi wasiat, terus siapa lagi? Orang yang memiliki budak itu. Jadi wa yudrabu dzurban ghairu mubarrihin wujuban mimman dzukira. Wa yudrabu, dan dipukul dzurban dengan pukulan ghairu mubarrihin, yang tidak melukai, wujuban, ya wujuban, sebagai bentuk apa ya? Kewajiban. Artinya wajib dipukul loh, ya wajib dipukul, wajib dipukul. Memang oleh orang-orang yang dzukira yang telah disebutkan tadi. Siapa yang disebutkan tadi? Kedua orang tuanya, kakeknya, gitu loh. Jadi itu pukulan itu menjadi pukulan wajib itu. Alaiya, atas meninggalkan sholat. Itu ala ai ala tarkiyah, karena meninggalkan ing sholat walau kodoan sekali pun yang ditinggalkan itu adalah sholat kodok. Au tarki syartin, atau meninggalkan syarat min syurutiha, dari syarat-syaratnya, apa dari syarat-syaratnya sholat. Li ashrin, oh ini karena li ashrin, karena alasannya karena sudah umur 10 tahun ibadah istiqmaliyah, maksudnya setelah sempurna umur 10 tahun. Jadi memukulnya itu menjadi wajib bagi bapak, bagi kakek, bagi orang yang diwasiati, dan bagi orang yang memiliki budak terhadap anak-anak yang meninggalkan sholat, sekalipun itu sholat kodok, ya harus itu dipukul kalau tidak ngodoi sholat yang ditinggalkan. Atau anak itu meninggalkan syarat daripada syaratnya sholat, jadi tidak wudhu, ya. Lah semua itu dipukul, ya wajibnya memukul itu li ashrin, karena sudah umur 10 tahun. Lil hadisi sahih, karena hadis sahih, muru as-sobiyya bis sholah, muru perintahlah kalian semua as-sobiyya kepada anak-anak bisolati, untuk melakukan sholat, idza balawa, apabila sudah mencapai usia. Siapa sobi sab'a sinina, itu umur 7 tahun. Wa idza balawa, dan apabila sudah mencapai usia siapa anak asyra sinina, 10 tahun, fadribu, maka hendaklah kalian memukul kepada sobi, ya alihah, atas meninggalkan sholat. Ini luar biasa, ya Allah. Kasaumin, seperti puasa, ya kasaumin seperti puasa juga, atau kahu yang telah kuat. Siapa sobihu, kepada saum. Puasa begitu juga, anak yang sudah kuat puasa, ketika dia meninggalkan dan usianya sudah usia 10 tahun, maka harus dipukul. Kalau masih usia 7 diperintahkan. Kasaumin sebagaimana puasa, atau kahu yang telah kuat, atau kahu yang telah kuat siapa anak, kepada saum. Fa'innahu, maka sesungguhnya anak itu yukmaru, diperintahkan dengan saum lisabain, karena sudah usia 7 tahun. Wa yudrobu, dan dipukul alaihi, kepada anak li ashrin,
karena sudah umur 10 tahun kasolati seperti hanya sholat. Jadi sama, jadi tidak hanya sholat yang diperintahkan dan kemudian diberikan semacam apa namanya tahdid, diperingati ya. Jadi anak-anak yang tidak sudah usia 10 tahun kok tidak puasa ya dipukul juga ini. Wa hikmatu dzalika, adapun hikmahnya itu semua, hikmahnya dipukul ya, diperintah dipukul, kemudian itu semua adalah wa hikmatu dzalika. Wa hikmatu dzalika, adapun hikmahnya itu semua dipukul itu at-tamrinu, yaitu melatih alal ibadati, untuk beribadah, liyata'awwada, agar supaya bisa membiasakan siapa sobiha akan ibadah, walayat rukuah, dan tidak pernah meninggalkan siapa sobi akan ibadah. Jadi ketika kalau dibiasakan, nanti kalau sudah biasa, kalau sudah dewasa itu tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Babahata, dan telah membahas siapa al-adro'iyu, si adro'i bikinin sohirin, mengenai budak kecil kafirin yang kafir, natako, yang telah mengucapkan siapa kinin sohir bisyahadata, ini dengan 2 syahadat, annahu, sesungguhnya kinin sohir itu yumaru, diperintahkan nadban, karena sunnah ya, nadban karena sunnah, bisolati, yaitu untuk melaksanakan sholat, wasaumi, dan puasa. Yahusu, memerintah atau menyuruh, alaihima, atas sholat dan saum, min ghairi darbin, dengan tanpa pukulan. Ini berbeda perlakuannya ketika terhadap anaknya orang kafir. Satu misal, kalau ada budak kafir, anak kecil kafir budak, kemudian dia mengucapkan 2 syahadat, maka juragannya itu ketika dia sudah baca 2 syahadat itu diperintahkan ya, diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Cuma perintahnya di situ itu yaitu sunnah, yuk maruna deban ya, jadi dia sunnah, disuruh ya untuk melaksanakan sholat dan puasa. Jadi sunnah, sifatnya disuruhnya itu sunnah ya. Yahusu, yahasu, atau yahusu, yang mana menyuruh kepada keduanya itu tadi. Yahusu, menyuruh, alaihima, terhadap sholat dan puasa itu, sholat dan puasa, min ghairi darbin, dengan tanpa memukul. Kalau menyuruh ya kepada anaknya orang kafir seperti ini, atau budak kafir yang bersyahadat tadi, menyuruhnya tidak perlu dipukul. Kenapa? Liyak lafal khaira ba'da buluhi, liyak lafa, agar supaya lemes atau menyukailah, agar supaya ta'aluf, agar supaya cinta siapa kinin sohirin kafirin tadi, al khairu, akan kebaikan, ba'da buluhi, setelah itu apa, setelah mencapai usia dewasa daripada kinin sohir. Wain aba, sekalipun aba yaitu membantah, wain aba, sekalipun membantah, apa al-qiyasu, yaitu berdasarkan kias, dalika, akan menyuruh itu. Artinya sekalipun hukum berdasarkan kias itu membantah sunnahnya menyuruh gitu loh. Wain aba, sekalipun menolak apa al-qiyasu, kias, dalika, akan sunnahnya menyuruh. Itu katanya Imam Adro'i. Wajibu, dan wajib aidon juga. Wajib apa ini? Wajib memerintah itu. Wajib memerintah. Aidon juga alaman
kepada orang maro yang telah lewat keterangannya tadi. Siapa itu yang telah lewat tadi? Yaitu bapak, kakek, orang yang diwasiati, dan orang yang memiliki budak maksudnya. Wajib apa nahyuhu, yaitu melarang kepada anak. Jadi tidak hanya diperintahkan sholat saja, tapi anak itu, orang tua itu, orang-orang yang punya tugas tadi, mulai dari orang tua, kakek, dan seterusnya, itu juga wajib ya apa nahyuhu, melarang hu kepada si anak anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan. Ini haram, minum bir itu haram, berjudi itu haram, nah itu wajib ya, bohong itu haram, satu misal. Jadi anak itu wajib juga orang tua memerintahkan ya, memerintahkan untuk mencegah dari hal yang diharamkan tadi. Watak melimuhu, dan mengajarkan hu kepada anak al wajibati, hal-hal yang wajib, wanahwaha, dan yang sepadan ya, hal-hal yang sepadan dengan yang wajib. Min sairi syara'i, dari seluruh syariat-syariat ad-dhahirati yang jelas. Walau sunatan, sekalipun itu sunnah, tidak wajib, kasih wakin seperti siwak. Wa amruhu, dan memerintahkannya, wa amruhu, dan wajib memerintahkannya, bidzalika, dengan hal itu. Walau sunnah itu sudah itu, ngajari itu. Jadi begini loh, jadi orang tua, kakek, orang-orang yang diwasiati tidak hanya sekedar menyuruh, memerintah dari kewajiban-kewajiban yang diperintah, tetapi orang tua, kakek, orang yang diwasiati itu juga wajib. Wajib apa? Wajib melarang terhadap hal-hal yang diharamkan, dan juga mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang wajib dari syariat-syariat hukum ini, sekalipun itu sunat, seperti siwak ya. Wa amru bidzalik ya, dan memerintahkan seperti itu ya wajib menyuruhnya itu. Wa amru bidzalik itu termasuk wajib. Wala yantahi, dan tidak pernah berhenti. Wujubu mamaro ya, kewajiban. Walayan tahi, dan tidak pernah berhenti apa wujubu ma, kewajiban sesuatu. Maro, yang telah lewat, alaman bagi orang ya, alaman bagi orang, maro yang sudah lewat penjelasannya. Illa bibului, terkecuali dengan yaitu dewasanya anak, rosyidan, dalam keadaan rosyid. Artinya belum selesai kewajiban yang sudah disebutkan tadi, belum selesai. Walayan tahi, dan belum selesai wujubuma, kewajiban sesuatu yang disebutkan tadi, yang telah lewat. Alaman maro, terhadap orang yang disebutkan yang sudah lewat ya, artinya seorang bapak, seorang kakek, dan orang-orang diwasiati itu tidak akan pernah selesai kewajiban untuk memerintah ya, dan untuk juga memberikan pelajaran dan pendidikan itu kepada anak-anak itu, kecuali kalau anak itu sudah mencapai balik dan sudah dalam keadaan rosyid ya, memiliki kecakapan dalam urusan agama. Jadi nggak akan pernah selesai tugas orang tua, tugas kakek kepada anak-anaknya, termasuk tugas daripada tuan daripada budak-budak itu tadi. Wa ujratu ta'limihi, sementara adapun biaya pendidikannya anak,
wa ujratu ta'limi wa ujratu ta'limi, dan adapun ujroh atau upah biaya pendidikannya anak, dzalika hal itu Al-Qur'ani seperti Al-Qur'an, wal adabi dan etika, fi malihi, ya, fi malihi adalah diambil, atau fi malihi ada pada hartanya si anak, summa ala abi kemudian atas harta bapaknya anak, summa ala ummihi kemudian atas hartanya ibu. Hanya begini, untuk biaya pendidikan anak itu seperti baca Quran, belajar etika, itu upahnya, biaya pendidikannya itu diambilkan pada hartanya si anak, ya, kemudian diambilkan dari hartanya ayah, dan kemudian diambilkan hartanya ibu. Itu kalau yang berlaku di sono, di Arab Saudi atau di Jazirah Arab. Sementara kalau di negara Indonesia enggak, itu semua menjadi tanggung jawabnya orang tua itu, ya. Tanbih, sebuah peringatan. Zakaro telah menjelaskan siapa As-Sam'ani, yaitu Syekh Sam'ani, Imam Sam'ani, fi zaujatin, tentang seorang wanita, seorang istri, sogirotin yang masih kecil, zati abawaini yang memiliki dua orang tua. Bagaimana dengan seorang anak, apa ya? Bagaimana dengan seorang perempuan yang sudah beristri, ya, yang sudah beristri, dia juga masih mempunyai dua orang tua. Menjadi tanggung jawab siapa gitu maksudnya. Anna wujubama marro alaihima, anna wujubama bahwasanya kewajiban ma sesuatu maro yang telah lewat, penjelasannya itu alaihima tetap atas kedua orang tuanya. Jadi tidak kemudian lepas dari orang tuanya. Kalau anak, ya, anak kecil yang sudah nikah tadi, umpamanya masih usia 12 tahun dinikahkan, maka siapa yang bertanggung jawab tentang perintah sholat itu? Yang mendidik itu lagi siapa? Tetap masih menjadi kewajiban orang tuanya atau orang-orang yang telah dijelaskan tadi di atas tadi. Kalau tidak ada orang tuanya, ya kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, orang yang diwasiati itu tetap menjadi kewajibannya alaihima atas keduanya, ya, atas kedua orang tua. Kalau ada di sini karena ada orang tua, anna wujubama, maka sesungguhnya atau bahwa kewajiban, ya, tentang hal-hal sesuatu maro yang telah lewat, yang telah diterangkan tadi, ya, alaihima tetap dicurahkan atau disematkan kepada kedua orang tua. Fazauji baru kemudian suami. Wa qadiyatuhu, sementara adapun hukum yang digendaki oleh siapa Syekh Sam'ani itu wujub durbiyah, yaitu apa? Wajib memukul istri. Wa qadiyatuhu, dan adapun qadiyahnya atau hukum yang diinginkan oleh si Syekh Imam Sam'ani apa itu? Yaitu wujub durbiyah, yaitu wajib dipukul seorang istri ketika tidak sholat, ya, wajib itu dipukul itu. Siapa yang mukul? Ya suaminya, ini dalam hal ini suaminya, orang tua juga boleh. Wabi, dan dengan qaul, dengan pendapat ini mengenai wajibnya, ya, dipukul seorang istri, wajibnya memukul istri itu walau fil kabiroti, sekalipun istri ini sudah dewasa. Jadi tidak hanya waktu usianya masih kecil saja, tapi sekalipun sudah dewasa
Kalau dia meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, kewajiban-kewajiban itu wajib dipukul. Soroha telah menjelaskan siapa Jamalul Islam Al-Bizari, yaitu Syekh Jamal Islam Al-Bizari. Jadi tetap ya dipukul itu. Nah ini dikomentari qala dawu siapa Syekhuna, guru kita yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa adapun qaul atau pendapat itu dhahirun, memang jelas begitu wajib. Memang itu seperti itu adanya, illam yakhsha, jika tidak apa namanya, illam yakhsha, jika tidak dikhawatirkan, bila illam yakhsha, bil illam yakhsha, jika tidak khawatir ya seseorang itu nusuzan akan menjadi nusus ya, kalau nanti umpanya diperintah kok jadi purik nusus ya, itu alasannya begitu. Jadi kalau memang menjadikan nusus jangan gitu loh, nggak usah katanya saya Ibnu Hajar Al-Haytami. Memang pendapatnya itu sudah jelas mengenai wajibnya memukul istri yang membangkang itu sudah jelas. Jika memang suami tidak khawatir istrinya akan nusus, jadi tidak khawatir jika suaminya tidak khawatir. Tapi kalau khawatir nusus, ya pelan-pelan dulu. Sedangkan wa'atlaqo dan memutlakkan siapa Zarkasi, Imam Zarkasi an-nadba, yaitu tetap yaitu menganjurkan untuk memukul. Artinya bahwa dalam hal ini Imam Zarkasi itu lebih memutlakkan, mau nusus mau tidak nggak urus, tetap dianjurkan untuk dipukul bagi istri yang membangkang. Wa awalu wajibin, adapun kewajiban atau awal wajib hatta alal amri, sehingga memerintahkan bisolati akan sholat, kama qalu, sebagaimana para ulama berkata, alal abai, itu kepada orang tua, summa alaman, kemudian alaman kepada orang-orang maro yang telah lewat ya, orang yang telah lewat artinya yang sebagaimana yang dijelaskan tadi. Apa taklimu, yaitu mengajari kepada mumayyiz. Artinya awal wajib atau kewajiban pertama hatta alal amri bisolah ya, hingga sebelum menyuruh ya untuk melaksanakan sholat, sebagaimana para ulama telah berpendapat kepada orang tua ya, berpendapat kepada orang tua. Kemudian orang yang sudah disebutkan tadi, jadi gini loh, jadi kewajiban yang pertama sebelum menyuruh anak untuk melaksanakan sholat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu atas bapak. Jadi wajib pertama itu, kemudian alaman maro, kemudian bapak, kalau nggak ada bapak akeh, kemudian orang diwasiat. Oh begini. Wa awal wajibin, dan adapun awal yang wajib atau kewajiban yang pertama hatta alal amri, sehingga sebelum menyuruh gitu loh, untuk melaksanakan sholat, sebagaimana diucapkan dikatakan oleh para ulama kepada para bapak-bapak, artinya kepada orang tua, kemudian kepada orang-orang yang lalu penjelasannya, yaitu kakek, orang diwasiati, dan apa yang pertama kali sebelum sholat itu adalah taklimuhu gitu loh. Jadi kewajiban pertama
kewajiban pertama hingga sebelum menyuruh anak untuk melaksanakan sholat, sebagaimana yang dikatakan para ulama terhadap para bapak-bapak dan orang-orang yang menjadi orang yang bertanggung jawab itu, pertama apa? Yaitu taklim, mengajarkan itu kepada mumayyiz, mengajarkan begini, anna nabiyana Muhammadun, ya, anna nabiyana, sesungguhnya nabi kita Muhammad, dan kanjeng Nabi Muhammad itu Bu Isa telah diutus di Makkah, di Mekah, wa wulida, dan dilahirkan dia di Mekah, wa dufina, dan telah dimakamkan bil Madinati, di Madinah, wa mata, dan meninggal Nabi dia di Madinah. Itu awal wajibnya bagi bapak untuk mengajari kepada anak-anak yang sudah mumayyiz. Pertama, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan, beliau diutus menjadi Nabi itu di Mekah, dan kemudian dilahirkan juga di Mekah, kemudian dimakamkan dimakamkan di Madinah. Itu awal wajib yang harus diajarkan oleh orang tua dan orang yang bertanggung jawab tadi itu, yaitu mengajarkan kepada anaknya tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi kita, terus lahirnya di mana, terus kemudian Nabi itu meninggalnya di mana. Ini sebagai bentuk penanaman mahabbah dan akidah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan jadi manfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.